Berjalan sejauh 581 km, Dewa United Banten dan Transpik Basketball terpaksa menjadi musafir demi melakoni laga IBL Playoff 2023. Solo mungkin akan terasa asing bagi kedua tim. Tetapi, Dewa United Banten dan Transpik Basketball berangkat demi satu tujuan: menang. Ini Koloni Go Basket, di mana basket bukan hanya sekedar menang atau kalah. Kebetulan gue sebagai technical delegate juga ya, misalnya berbicara dengan sebagai technical delegate FIBA, memang seluruh Indonesia itu bisa dihitung dengan tangan mengenai standar lapangan yang layak menurut handbooknya FIBA. Cuman kalau kita berbicara kita harus bergerak lebih lagi untuk pengembangan basket di Indonesia, otomatis kan pasti akan ada standar yang seperti di awal tadi gue sempat bilang, disesuaikan. Nah, di Indonesia ini memang belum terlalu banyak lapangan yang layak untuk digunakan untuk pertandingan sebesar IBL gitu ya. Nah, contoh aja mungkin nggak di setiap kota ya, bahkan di kota-kota besar pun belum tentu semua punya lapangan yang dengan kapasitas yang dimaui, standar yang dimaui, kemudian yang paling penting adalah locker room yang memang dibutuhkan, di mana kita akan bertanding itu tidak hanya butuh dua ruangan atau 3 ruangan, cukup banyak ruangan yang kita butuhkan. Ini yang memang nggak gampang gitu. Salah satu asesmen di IBL gitu. IBL sudah datang sendiri juga waktu itu ke Gor Green Lake dengan saya, dengan didampingi dari event director di Dewa. Tapi dari IBL menyatakan bahwa lebar lapangan di Gor Green Lake itu nggak bisa memenuhi kriteria untuk melaksanakan playoff untuk Dewa United gitu. Nah, akhirnya kita putuskan beberapa kali, oke, coba kita maju ke IMS waktu itu, karena kita juga bingung gitu, karena dari IBL meminta kalau tidak bisa di Tangerang atau di kota yang menempel dengan nama tim, coba cari di daerah satelit atau terdekat gitu, karena tujuannya untuk mengambil fans dari daerah terdekat gitu. Tapi ternyata waktu kita coba beberapa guru di Jakarta, sama tidak sesuai dengan standar IBL gitu. Ada yang satu karena kapasitas, ada yang karena lapangan, ada yang karena sudut kamera untuk broadcast nanti yang tidak sesuai, lampu dan sebagainya gitu. Saya mikir beberapa opsi yang pernah dipakai untuk reguler seri gitu, karena asumsi saya dengan dengan kita main di tempat yang ada di reguler seri, otomatis pasti fasilitas dan segala macamnya sudah terakses dengan IBL dan sudah memenuhi standar IBL gitu atau FIBA lah itu. Jadi kita nggak akan memenuhi banyak kesulitan dan layout apa segala macam itu udah clear semua lah sama IBL seharusnya gitu. Nah, akhirnya kita putuskan, saya bilang ke CEO saya, Pak Michael, dan beberapa di top manajemen, Ko Wijin, gimana kalau kita main di Solo gitu, karena Solo ini kita juga selain mempunyai udah pernah dipakai
sama IBL di regular seri, di Indonesia Cup juga, otomatis pasti saya yakin lah ini nggak mungkin apa namanya nggak sesuai dengan standar IBL gitu atau standar FIBA. Nah saya bilang ke Pak Michael, Pak Wijin, ayo kita main di Solo aja. Kenapa? Karena di Solo kita juga punya histori di sini, regular seri kemarin kita sahu bersih di Solo. Nah harapan saya main di Solo ini kita juga bisa sahu bersih semua game home kita gitu. Kita paling enggak kita menang di home ini di Solo gitu. Yang berikutnya di Solo ini juga udah ada tim Liga Solo yang mereka udah biasa running event basket. Nah jadi salah satu kendala di home ini selain tempat pertandingannya, selain court, sama juga itu apa namanya penyelenggara gitu, manpowernya siapa, nanti yang running biasa di pertandingan siapa, nah, itu yang jadi salah satu jadi kesulitan sih, itu aja. Berbicaranya kebetulan gue sebagai technical delegate juga ya, misalnya berbicara dengan sebagai technical delegate FIBA, memang seluruh Indonesia itu bisa dihitung dengan tangan mengenai standar lapangan yang layak menurut handbooknya FIBA. Cuman kalau kita berbicara kita harus bergerak lebih lagi untuk pengembangan basket di Indonesia, otomatis kan pasti akan ada standar yang seperti di awal tadi gue sempat bilang, disesuaikan. Nah, di Indonesia ini memang belum terlalu banyak lapangan yang layak untuk digunakan untuk pertandingan sebesar IBL gitu ya. Nah, contoh aja mungkin nggak di setiap kota ya, bahkan di kota-kota besar pun belum tentu semua punya lapangan yang dengan kapasitas yang dimaui, standar yang dimaui, kemudian yang paling penting adalah locker room yang memang dibutuhkan, di mana kita akan bertanding itu tidak hanya butuh 2 ruangan atau 3 ruangan, cukup banyak ruangan yang kita butuhkan. Ini yang memang nggak gampang gitu. Nah kita ajuin di IMS, Indonesia Arena gitu, venue untuk FIBA World Cup. Tapi ternyata di IMS pun waktu kita sudah oke dengan pihak GBK, PPK GBK kalau nggak salah waktu itu dengan Bapak siapa saya lupa, oke dah di lokasi segala macem. Waktu asesmen dari IBL dan dari technical delegate ternyata juga tidak sesuai dari standar yang semestinya gitu dari FIBA. Yang beberapa ada lebih dari 5 spot yang pantulan bolanya itu tidak sempurna, ada yang lari ke kanan kiri dan ya, tidak sempurna lah intinya gitu. Nah dengan kebingungan kami ini, kami mikir kalau udah di IMS gitu, seharusnya ini udah clear semua nih gitu, tapi ternyata masih nggak clear juga IMS. Nah ini gimana, bingung juga kan. Nah saya mikir gitu, apa yang harus diambil gitu. Jadi kalau gor yang sedang kita bangun ini, kita udah mulai bangun dari tahun lalu itu. Sekarang ini terakhir sebelum saya berangkat ke Solo kemarin, saya mampir dulu ke base camp, saya mampir ke gor. Jadi itu nggak cuman gor aja, nggak cuman gor basket aja. Di situ ada 3 tower mes, dormitory untuk basket, sepak bola, FC, sama e-sport gitu. Jadi satu semua terpusat di situ. Udah ada, nanti akan ada ahli gizi, ada hospitality, semua komplit di situ. Nah, selain dari dormitory itu sendiri, kita ada fasilitas mini soccer yang nanti mungkin akan dipakai untuk FC juga untuk latihan. Lalu ada lapangan sepak bola yang untuk latihan FC juga gitu, lapangan besar. Lalu yang terakhir itu ya gor basket itu kapasitasnya sih
Saya belum dapat angka fixnya berapa, tapi ya menurut saya cukup lah untuk gelaran IBL, cukup. Lalu pembangunannya, kalau progres pembangunannya sekitar 70-75% sudah jadi. Kemarin saya lihat juga di depan udah mulai finishing. Di dalam juga sudah mulai nutup semua pemasangan etalase AC. Terus juga memang ada beberapa tempat yang di-adjust gitu, karena kita ngejar untuk kapasitas penonton. Lalu udah ada ruang referee, semua komplit. Di situ juga ada gym juga, nanti akan untuk latihan fisik kita sendiri itu udah ada semua. Jadi udah komplit di situ. Tempat broadcast semuanya komplit di situ, udah tinggal kita ini. Dan nanti lapangan pun kita juga pakai standar FIBA level 1 yang kurang lebih sama yang digunakan untuk World Cup nanti, juga ring juga sama. Kita dari owner kita coba semua yang terbaik lah buat dua gitu. Oke, kalau untuk progresnya sejauh ini memang mimpinya ke sana ada. Tinggal gimana kita mewujudkan. Kemarin memang sempat ada rencana kita akan berhome base, bangun lapangan baru, tapi memang ada beberapa kendala yang muncul, di mana struktur tanah yang memang bergerak. Jadi kan seperti kita ketahui yang memang di daerah Peak sana cukup challenging ya untuk bangun lapangan dengan struktur yang memang cukup kuat. Nah, ini kita di tahap masih mencari tempat lain gitu, karena memang sejauh ini kita udah mencoba untuk segala opsi di daerah sana, memang belum ketemu gimana caranya biar itu tidak goyang gitu. Ini yang memang jadi kendala kita. Itu yang memang sejauh ini update mengenai progres lapangannya. Terus ya selain itu ya otomatis kita pasti akan mencoba cari tempat lain yang memang nantinya mimpi kita sendiri juga pasti kita maunya punya home sendiri, di mana efek punya home itu besar banget nantinya. Dari fanbase-nya pasti akan lebih besar, kemudian secara ngedevelopment pemain juga pasti akan lebih diuntungkan, kemudian quote on quote aura dari suatu home itu juga pasti akan terbangun lagi sih nantinya. Kalau saya melihatnya bisnisnya ke depannya mudah-mudahan bisa menguntungkan buat tim, khususnya tim home. Penonton bisa, khususnya fans fanatik anak dewa, bisa beli merchandise kita, dan juga dari sisi sponsor nanti akan berdatangan. Jadi harapan saya sih besar banget ya buat sistem home and away ini, buat Dewa United khususnya. It's about time. Jadi hanya masalah waktu. Kita punya suatu plan yang besar juga. Tinggal mewujudkan apa yang kita mau, memang ada proses yang memang harus kita jalani gitu. Tapi ya kembali lagi it's about time gitu. Tinggal tunggu waktu. Dan kalau berbicara nantinya akan seperti apa, kita dari bola maupun dari basket itu punya plan yang cukup besar, panjang gitu. Jadi semoga memang segera terwujud lah, karena memang nggak gampang sih, jujur aja. Kalau berbicara industri olahraga, tidak hanya basket, nggak hanya basket, nggak hanya bola, di Indonesia industri olahraga itu selalu menjadi tantangan tersendiri, seperti kita ketahui lah, semua olahraga di basket. Jadi kita coba satu persatu, memang nggak mungkin ada yang memang dapat bless lebih cepat untuk mewujudkannya, dan semoga Ran juga segera bisa mewujudin sih apa yang dimauin dan kedepannya seperti apa. Jadi kalau sistem home away ya sebenarnya bagus ya sistem home away ini. Kita mau running, cuman
Yang saya pikirkan dengan apa yang sudah saya kerjakan sekarang ini nih, untuk saya bayangin di season depan ini, apakah berapa tim apakah sudah betul-betul siap gitu, dengan karena nggak secara cost untuk running satu game itu juga bukan hal yang murah gitu, bahkan bisa jadi kayak 2 kali lipat dari satu kali perjalanan seri di IBL gitu kan, untuk 1 kali game di sini, di apa, untuk penyelenggaraan ini. Nah itu yang cuman saya ini sih, saya jadi salah satu yang saya pikirkan gitu. Cuman kalau liga berpikiran untuk home away ini, ya kita akan support gitu kan, apapun itu contohnya, karena Dewa United pun sudah bangun GOR gitu, kita udah bangun apa namanya, fasilitas olahraga, base camp. Jadi nanti kalau emang IPL memang akan memutuskan home away di season berikutnya, kita udah siap gitu. Kalau home away, saya sih kemarin baru hitung-hitung kasar gitu ya, ada 15 kali home. Kalau dengan sesuai yang dilakukan sekarang nih, 15 home dan 15 away gitu. Nah 15 home ini, kita sih mungkin kita akan nggak akan banyak keluar ongkos ya untuk tim gitu. Justru yang akan keluar kos ini kan di penyelenggaraan, perizinan, entah itu manpower dan lain-lain sebagainya yang timbul dari biaya pelaksanaan itu gitu. Ya kurang lebih sih mungkin pasti akan bengkak gitu, pasti akan bengkak. Apalagi kalau kita away. Kalau cara itu sih lebih baik away ya gitu, lebih baik pertandingan away gitu, karena kita cuma bayar makan, akomodasi dan lain-lain. Cuman saya bayangin kalau nanti away ke Timika, nah itu akan jadi PR sendiri tuh, apa yang harus kita adjust dari situ. Apakah kita harus satu trip ke sana, atau karena saya juga bayangin kan otomatis, tapi sebenarnya bukan yang saya bikin bukan Dewa Unitednya untuk ke Timika gitu, karena Dewa United akan ke Timika cuma sekali, dan setelah itu kita tanding di sisanya Bali, Jawa lah, atau nanti ada Borneo di Pontianak. Yang saya bayangin di Timika nanti itu, karena mereka harus berapa kali kan, 2 kali home, 3 kali home, akan pergi ke Jawa, ke Bali, balik lagi. Nah, itu kan ongkosnya lumayan.